Karena agama Islam itu adalah agama yang benar. Oke? Bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar. Kalau paling benar, ada juga agama lain yang benar berarti. Gitu. Ya, nggak ada kebenaran di luar agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang benar, bukan paling benar, tapi agama yang benar. Dengan dasar dalil ya, Quran surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Terus Al-Baqarah ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima darinya dan dia akan merugi di akhirat nanti. Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Gitu. Dan saya tegaskan Bang ya, hampir 20.000 orang yang menonton ya, 19.000 orang ini ya. Andai ada kebenaran di luar agama Islam ya, andai ada kebenaran di luar agama Islam ya, maka saya akan lebih duluan murtad daripada 20.000 orang yang menonton ini. Kenapa seperti itu? Karena ya saya mempelajari kitab-kitab di luar agama Islam, kitab Kristen, kitab Hindu ya. Jika ada kebenaran di luar agama Islam, maka saya yang lebih dulu murtad ya. Tapi pada faktanya hari ini saya Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan saya dengan Islam, dengan iman, dan dengan husnul khotimah. Gitu. Karena apa Bang? Ya, karena apa? Ada pesannya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, hai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. Gitu Bang. Pak Ustadz yang memang luar biasa. Sama-sama meyakinkan lah Pak Ustadz ya. Gitu. Iya Pak Ustadz. Sekarang saya boleh tanya? Boleh Pak Ustadz, boleh. Kalau bisa saya jawab Pak Ustadz. Kapan Yesus memerintahkan Anda masuk Kristen? Kalau saya kan tadi ada tuh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, ya masuklah ke dalam agama Islam dengan kafah. Sekarang saya mau tanya, mana perintah Yesus agar jadi Kristen? Silahkan. Kalau Yesus Pak Ustadz, dia bukan memerintah. Ya, terus? Tapi mengajarkan. Kalau di perintah itu kita bicara bukan di agama lagi Pak Ustadz. Lah, dia mengajarkan Pak Ustadz, bukan diperintah. Gini, ada nggak kata Yesus jadilah kamu Kristen? Kalau Yesus Pak Ustadz, dia tidak pernah membilangkan jadilah kau Kristen, tidak pernah Pak Ustadz. Enggak pernah. Baik. Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada, Anda jujur. Sekarang pertanyaan saya, lalu kenapa Anda jadi Kristen?
Sedangkan Yesus kata Anda tidak ada menyuruh jadi Kristen. Sekarang pertanyaannya ke diri Anda, kenapa Anda jadi Kristen? Saya jadi Kristen Pak Ustadz. Saya suka dengan ajaran-ajaran agama Kristen Pak Ustadz. No, suka dengan ajaran agamanya, tapi bukan karena Yesus berarti gitu ya. Kalau Yesus Pak Ustadz tidak pernah membilangkan ikutlah kepada saya. Dan saya pun tidak tahu agama Yesus itu apa. Karena Yesus itu Tritunggal Pak Ustadz. Iya. Agama Yesus apa gak tahu juga Bang ya, betul. Iya betul. Kalau gak tahu agama Yesus itu apa, lalu kenapa abangnya Kristen? Nah, iya, bikin ngakak aja tengah malam abang ini. Gimana sih abang ini? Udah tahu Yesus itu nggak tahu agamanya apa, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Itu sebenarnya dibalikkan ke diri Anda sendiri. Coba jawab gitu. Ya, itu Pak Ustadz mengajarkan, mengasihi, kan begitu. Iya, kalau nggak ada perintahnya gimana? Kalau perintahnya Pak Ustadz udah dari sananya. Karena udah dari sananya, dari mana? Kalau perintahnya dari sananya dari mana Bang? Saya gak jadi gakak. Bang, kalau perintahnya dari sananya dari mana gitu loh. Aduh abang ini. Iya. Dari mana? Saya Kristen itu dari kecil udah saya sukai memang agama Kristen itu. Bukan saya. Iya. Terus tahu Bang. Yang saya cari itu perintah dari sananya, perintah siapa gitu. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Perintah itu membuat agama Kristen begitu Pak Ustaz? Perintah jadi Kristen itu kata Anda dari sananya. Dari sananya siapa yang perintahin jadi Kristen? Saya bukan diperintah jadi Kristen Pak Ustaz. Terus? Dan saya masuk ke agama Kristen ini memang sangat menyukai agama Kristen itu, kan begitu. Bukan menyukai. Meskipun nggak ada perintah Yesus gitu ya? Tidak ada perintah Yesus. Yesus saja belum pernah saya berbicara kepada dia untuk diperintahkan saya. Yesus aja nggak Kristen gitu ya? Yesus nggak Kristen ya? Iya. Saya agama Kristen. Seharusnya Anda mikir Bang, Yesus aja bukan Kristen, lalu kenapa saya jadi Kristen gitu? Seharusnya kayak gitu Anda mikir ya. Ya sudah tahu Anda Yesus aja bukan Kristen, lalu kenapa saya jadi Kristen? Seharusnya Anda mikir kayak ke diri Anda, aneh juga. Aneh pula. Ngapain dia itu Pak Ustadz? Abang mau nanya nih. Saya itu gak usah lagi lah nanya Pak Ustadz. Enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Enggak perlu. Iya, enggak usah lagi nanya. Kalau begitu aduh. Bang, gimana Bang? Kalau saya kembalikan ke pertanyaan awal. Boleh Pak Ustadz. Yang mana itu Pak Ustadz? Ya, di Kristen itu manusia ciptaan. Yesus apakah manusia? Manusia. Baik. Berarti Yesus adalah manusia ciptaan? Manusia ciptaan. Iya, berarti Kristen menuhankan ciptaan.
menuhankan ciptaan, Kristen menuhankan ciptaan. Iya. Baik, jujur. Iya, jujur ya. Tepuk tangan dulu ya. Kalau jujur saya mau ngomong apa teman-temannya? Habis bang pertanyaan saya. Ya udah ya kalau kayak gitu ya berarti dapat poinnya, udah gitu aja. Hah? Pak Ustadz pengen tahu nggak penjelasannya, makanya umat Kristen itu menuhankan ciptaan. Iya, kenapa umat Kristen menuhankan ciptaan? Nah, kan Yesus itu biar lebih memahami Pak Ustadz ya. Umat Kristen kita itu meyakinkan bahwa kita meminta sama siapa coba? Sama siapa? Makanya kita meminta kepada Yesus karena kami diagamakan Yesus itu adalah Allah Tuhan, makanya dibilang Tritunggal. Dia itu datang ke bumi untuk menjadi manusia Pak Ustadz. Terus? Makanya umat Kristen tuh meyakinkan bahwa Allah Yesus Tuhan itu ada, yaitu si Yesus, Ustadz. Ya ciptaan tadi gitu ya. Iya. Wow, mantap bang ya, jujur Anda ya, tepuk tangannya. Bang, boleh abang jadi narasumber saya nggak? Saya mau tanya Kristen lain di bawah, betul nggak Yesus itu ciptaan? Mau nggak? Saya tawari nih. Boleh Ustaz, boleh. Oh boleh, baik. Ya teman-teman. Edis panas di bawah teman-teman, Edis naik cube katanya typing Edis naik cube. Edis panas, kenapa kau panas ya? Aduh, saya cari dulu ya. Halo, selamat malam. Bang, selamat malam. Bang, siapa ini? Berhala. Bentar ya bang ya. Abang duduk manis aja di samping saya ya. Tetap buka kameranya. Pengen tahu juga bang, Pak Ustadz. Iya, makanya. Sabar ya. Pengetahuan saya, penjelasan saya, pengen tahu saya penjelasan Kristen yang lain, yang begitu. Sabar ya. Yo Pak Ustadz ya, sabar. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang, Kristen Islam bang? Kristen. Open cam dulu bang. Katolik tapi gelap. Ya silakan open cam dulu. Bentar. Ya. Iya, saya Kristen yang waras saya jadikan jadikan narasumber ya. Bang, saya mau tanya, ya. Yesus itu Kristen menuhankan ciptaan, betul? Tidak. Nah, beda. Bang Mariana, bukan katanya. Kayak gimana? Karena begini penjelasannya. Yesus itu kan Tuhan. Kalau menurut
agama kami. Terus? Dan Allah itu bebas mau menjadi apa aja, terserah dia. Kebetulan dia menjadi Yesus turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Karena nggak ada yang mustahil bagi Allah untuk menjadi siapapun. Dia mau menjadi manusia. Kumat dia. Iya, kumat. Gimana bang? Kristen tidak menuhankan ciptaan katanya. Bang Mariana. Saya Pak. Saya Pak Ustadz. Penjelasan dia Pak Ustadz sebenarnya benar. Tapi kita Kristen nih Pak Ustadz tetap membilangkan Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Bang, kalau gitu saya tanya dulu Bang Anime. Di tempat Anda manusia itu ciptaan? Ciptaan dari biologis. Oke, baik. Habis itu Yesus ini apakah manusia? Dia manusia tapi manusia. Oke, dia manusia. Oke, baik. Tapi dia terlahir tanpa benih seorang bapak. Ya. Baik, dia manusia kan? Iya, baik. Manusia. Baik. Sekarang poin 3-nya pertanyaannya poin 3-nya pertanyaannya berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan? Oh tidak. Nah beda. Beda. Sekarang beda. Konotasinya beda. Iya, kata Bang Mariana iya. Mungkin Bang Mariana kata abang di atas ente iya bang. Sekarang jadi beda. Dia manusia, dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan. Pertanyaannya gini bang, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Ingat ya, kosakata Anda, manusia adalah ciptaan, Yesus adalah manusia. Sekarang saya tanya, Yesus yang manusia ini berarti dia adalah ciptaan, betul atau salah? Salah. Salah. Iya. Beda lagi ya. Bang Mariana beda dengan ente kan jawabannya salah, beda. Begini. Gak mau jujur ya abang-abang yang baru naik ini Bang Anime ya. Nggak mau jujur dia, nggak mau jujur. Kristiani bahwasanya Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. Bukan itu yang ditanya Bang, itu kan doktrin Kristennya. Saya nggak tanya ajaran Kristennya, enggak ini, enggak nanya doktrinnya, enggak nanya seperti apanya, bukan. Karena abang menjelaskan sama saya depan tadi ya, apakah manusia itu ciptaan di Kristen? Ciptaan. Saya tanya lagi, habis itu apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata abang. Terus yang ketiga saya tanya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan? Kok tiba-tiba bukan? Ciptaan semua. Iya, ciptaan manusia semua ya bang ya. Gimana Bang Anime? Bang Mariana aja dia bilang ciptaan. Ciptaan semua, karena dia itu roh. Menjelmalah manusia ke Bunda Maria, kan begitu. Makanya ada peribahasa Tritunggal di umat Kristen, kan begitu. Mungkin yang memahami, kalau saya berdebat sama Pak Ustadz kan tetap saya bilang Yesus itu ciptaan, memang betul-betul ciptaan. Orang dia datang ke bumi untuk menjadi manusia, ya kadarnya manusia ini terbuat dari apa ya? Bukan terbuat dari kayu apa segala macam, ya mungkin tanah dan debu, kan begitu. Memang ciptaan semua. Ciptaan Yesus itu Bang Anime. Ente mau kibulin saya tuh, kata Bang Mariana ya, ciptaan dia. Jadi susah ya
Kan gimana jelasinnya ya? Gimana susah. Iya susah jelasinnya. Ada yang susah menjelasinnya. Karena kita enggak ada yang semua susah kata abangnya kan. Karena begini Pak Ustadz, bahwasannya manusia dulu itu penuh dengan dosa. Apalagi di umat Yahudi, ibarat Israel kan begitu. Saya nggak ada tanya sampai ke Yahudi, ke Israel, nggak ada. Iya, kenapa abang nyasar ke situ? Saya nggak ada nanyain Yahudi atau Israel, nggak ada bang. Saya boleh gantian bertanya bang? Boleh. Ya. Kan membingungkan jadinya ya. Aduh. Kalau Islam itu ada berapa rob? Hah? Islam ada berapa rob? Rob Allahu Rabbul Alamin. Esa cuma satu Allah. Satu. Islam menuhankan Muhammad atau tidak? Tidak. Oke. Berarti udah ketahuan dari sini karena statement abang sempat nonton ya. Mungkin masih ada videonya di sini tapi di HP ini sih. Statement abang mengatakan bahwa Rob umat Islam itu ada 2. Iya, itu maunya Edis itu. Kan dia potong videonya. Sebelumnya saya udah menjelaskan 3 kali masalahnya. Ya. Itu 3 kali saya jelaskan masalah Rob. Edis tetap ngotot kayak anak-anak kehilangan mainan. Gitu. Jadi khusus untuk Edis ya, saya nyatakan Rob ada 2, silakan ya. Khusus untuk dia aja gitu, bukan untuk umat Islam, bukan untuk umat Kristen, bukan. Iya, gitu bang. Itu ilmu Edis itu, iya, itu Edis yang ngomong. Makanya dia potong dulu ya saya video saya ya teman-teman, dia potong gitu. Apalagi pertanyaan ente bang, ayo. Atau bang Mariana mau nanya 2 lawan 1 nggak apa-apa juga. Serang dulu bang. Nanti saya nyerang terakhir. Karena saya lagi berdampingan ini. Kalau gitu saya nanya sama Bang Anime, balik tanya, boleh? Boleh kan? Siapa yang mencabut nyawa Maria? Tuhan Anda siapa namanya? Yesus. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya?